Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Kak Miracle. Kita mau kembali lagi untuk beribadah pada Tuhan. Pada sore hari ini, yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami mau bersama-sama memuji Engkau. Berkati hati kami, berkati suara kami Tuhan, biarlah kami dapat memuji Engkau dengan sukacita, dengan bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Adik-adik kita berdiri bersama-sama, kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Kita pujikan Yesus disalibkan karena cintanya. Memberikan hidupnya bagi setiap kita, dipaku di tangan, di kaki. Yuk kita mau bersama-sama nyanyikan lagu ini, tanda paku di kaki dan di tangan. Sama-sama kita pujikan ini. Tanda paku di kaki Tuhan, tanda paku di tangan Tuhan, tapi kita percaya dengan iman kita, Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi menyanyi buat Tuhan, kita pujikan
sahabatku, dia mati bagiku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pada sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan bersama dengan kami Reka dan Kak Timothy. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu yang datang pada sore hari ini, Engkau memberikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami sendiri, tapi Engkau Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang bawa pada kemenangan yang gila gemilang. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata,
Amin. Selamat adik-adik semua, apa kabarnya? Kemarin hari Jumat kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Apa artinya? Siapa yang tahu? Yaitu tentang kematian Yesus di kayu salib. Dan besok minggu kita akan merayakan Paskah, hari di mana Yesus bangkit di hari yang ketiga. Yesus mati bagi kita, tapi dia tidak mati, melainkan dia bangkit untuk kita semua. Nah, firman Tuhan kajian pada sore hari ini bertema kematian Yesus, kasih yang tak terhingga. Siapa yang di sini kasihnya terbatas? Pasti. Kita manusia pasti memiliki namanya kasih yang terbatas, tapi Tuhan itu memiliki kasih yang tidak terbatas. Kalau kita mungkin dijahati 1-2 kali, oke lah, memaafkan. Tapi kalau untuk 3-4 kali kita akan memiliki namanya rasa marah, kita akan jengkel, kita akan awas ya itu anaknya, nanti aku balas dia. Nah, tapi kalau Tuhan berkali-kali kita menyakiti dia, berkali-kali kita berbohong di depan Tuhan, melakukan kejahatan di depan Tuhan, tapi kasih Tuhan selalu ada buat kita. Cinta Tuhan itu adalah cinta yang luar biasa. Kok bisa, Kak? Kok kalian bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa? Tentu ada buktinya adik-adik. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan cuma kalian dikasihi Tuhan, bukan cuma adik-adik yang dikasihi Tuhan, tapi semuanya, seluruh dunia ini tidak terhingga dan terbatas bagi siapapun. Tuhan mengasihi mereka semua. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus cuma satu, tapi diserahkan buat kita. Kalau kita punya uang 100.000, diminta 100.000, pasti kita marah-marah. Enggak bisa, ini uangku, masa mau diminta semua? 10.000 boleh lah, 5.000 boleh lah. Kalau semua nggak mau, ini uangku, kita pasti akan marah-marah, kita pasti akan ngomong-ngomong. Tapi kita lihat bahwa kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, ketika kita sudah percaya, kita tidak dibiarkan binasa. Tapi karena kematian Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Mungkin di umur berapa kita akan berpulang, tapi kita nggak akan mati begitu saja. Akan ada kebangkitan setelahnya. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan tempat yang terbaik bagi kita semua. Kita nggak perlu khawatir, karena di rumah Bapakku banyak, di surga banyak rumah, banyak tempat untuk kita tinggali. Adik-adik harus memahami dan mengerti akan cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik harus mengerti bagaimana ketika Dia mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membalas perbuatan baik Tuhan? Dengan kita datang beribadah kepada Dia, dengan kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih caranya kita bisa membalas perbuatan baik Tuhan? Dengan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah mengecewakan Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, dengan segala perlakuan kita yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau ketika kita sudah menjadi anak-anak yang ditebusnya, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kematian Yesus adalah bentuk dari kasih yang tidak terhingga. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dia tidak akan pernah bisa menyangkal akan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kematian Yesus itu kita melihat bahwa ketika Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita harus paham, kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang hidup dalam pelanggaran. Tapi karena kematian Yesus,
Dia menyelamatkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran, bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk menunjukkan kasih-Nya. Maka kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki untuk menunjukkan kasih kita kepada Yesus harus mau. Ketika Tuhan sudah mencontohkan sesuatu yang baik, kita sebagai anak-anaknya juga harus mencontoh hal tersebut. Kasih yang tak terhingga itu apa sih Kak artinya? Kasih yang tak terhingga itu kasih Allah kepada kita yang sangat besar. Kasih yang bukan tunjukkan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kalau Tuhan berkata, aku mengasihi engkau anakku, ya dia tunjukkan dengan dia memberikan anak yang tunggal. Kalau dalam Alkitab itu sebenarnya kita adalah orang-orang yang terpisah dengan Bapa, tapi karena kematian Tuhan, dia menjadi jembatan antara kita dengan Bapa, sehingga kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi nggak ada lagi pemisah, nggak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Bapa, karena Yesus telah mati bagi setiap kita. Dan kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang di sini yang nggak percaya sama Yesus, ayo bertobat. Kita harus menjadi anak-anak yang percaya penuh di hadapan Tuhan, karena kita sudah menerima kasih-Nya. Berarti kita percaya dan kita memiliki iman bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, di hari Jumat Agung kita merayakan akan kematiannya, mengingat akan kematian Tuhan Yesus, tapi pada hari Minggu, hari yang ketiga, dia bangkit bagi setiap kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi teruslah bersukacita, mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan. Kita nggak boleh menjadi anak-anak yang lupa akan kebaikan Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah adik-adik, demikian renungan Kak Dian pada sore hari ini. Ingat, besok kita merayakan apa? Merayakan kenaikan Tuhan, kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati dari Jumat, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi kita harus bersukacita, kita harus bergembira karena Dia Allah yang hidup. Yuk kita berdoa, lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mati dan bangkit bagi setiap kehidupan kami semua. Berikan pengertian-pengertian yang baik bagi seluruh anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman pada sore hari ini. Berikan mereka semua pengertian-pengertian yang baik dengan kebenaran firman daripada Engkau. Kami adalah anak yang mengerti firman-Mu. Kami adalah anak yang mengerti akan apa yang menjadi keinginan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pertemuan kami kembali minggu depan dengan sukacita, semangat, dan gairah yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. God bless you adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan.